Soalnya aku di sini, matiin di situ. Aku kirim linknya ke Bunda. Bentar. Enggak. Kalau di situ mute dulu, Pak. Enggak, kalau di situ. Pak, ini dulu, Pak. Hah? Karena dari HP. Oh, kan. Halo. Enggak, itu kan ibu lagi terima, ibu lagi di rumah, contoh pakai begitu kan. Halo. Yang di sini ibu YouTube enggak? Yang di ini YouTube. Halo. Enggak, itu kan ibu lagi terima, ibu lagi di rumah, contoh pakai begitu kan. Halo. Yang di sini ibu YouTube enggak? Yang di ini YouTube. Halo. Enggak, itu kan ibu lagi terima, ibu lagi di rumah, contoh pakai begitu kan. Halo. Yang di sini ibu YouTube enggak? Yang di ini YouTube. Halo. Enggak, itu kan ibu lagi terima, ibu lagi di rumah, contoh pakai begitu kan. Halo. Yang di sini ibu YouTube enggak? Yang di ini YouTube. Enggak, itu kan ibu lagi terima, ibu lagi di rumah, contoh pakai begitu kan. Halo. Yang di sini. Halo, coba Ibu ngomong, Bu. Tes. Satu deh, coba Ibu yang ngomong. Kan sudah pasti masuk ke sini, Bu. Sedangkan buat kita nge YouTube kan dari sini. Putar. Halo, coba Ibu ngomong, Bu. Nah, itu jelas gede suaranya. Coba Ibu yang ngomong. Kan sudah pasti masuk ke sini, Bu. Sedangkan buat kita nge YouTube kan dari sini. Putar. Halo, coba Ibu ngomong, Bu. Nah, itu jelas gede suaranya. Coba Ibu yang ngomong. Kan sudah pasti masuk ke sini. Sedangkan buat kita nge YouTube kan dari sini. Halo, coba Ibu ngomong, Bu. Nah, Tes 1 2. Halo. Tes. Tes 1 2. Ya, sudah keluar. Halo. Tes. Berarti ngomong pakai laptop. Iya, enggak apa-apa. Ini laptop sudah keluar karena dia ruangan ini kedap. tes. Tetap nangkap yang satu ruangan ini. Iya, enggak apa-apa. Ini Laptop sudah keluar. Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Deborah. Gimana Kak kabarnya? Halo. tadi feedback. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Deborah, di channel Rumah Apologet Kristen. Tadi feedback. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Deborah, di
di channel Rumah Apology Kristen. Tadi feedback. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Deborah. Nah, seperti janji saya seperti biasa ya waktu itu ya, kalau kita Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Deborah. Nah, seperti janji saya seperti biasa ya waktu itu ya, kalau kita Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Deborah. Nah, seperti janji saya seperti biasa ya waktu itu ya, kalau kita Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Nah, seperti janji saya seperti biasa ya waktu itu ya, kalau kita Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Nah, seperti janji saya seperti biasa ya waktu itu ya, kalau kita Salam, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Suaranya jangan gitu, tapi di volume dihabisin aja. Oke, terima kasih ya. Sorry ya teman-teman, ada gangguan teknis ya teman-teman. Ya inilah ya, karena kita di sini tidak ada settingan, langsung aja.
Dan Bu Ayu, maaf ya Bu Ayu, saya selalu mengusik Ibu Ayu nih, kepo dengan kehidupan Bu Ayu. Karena teman-teman juga banyak yang, coba Bu Deborah tanya-tanya dong keimanan Bu Ayu itu seperti apa, gitu. Dan coba dia benar nggak sih dia dulu itu Muslim? Nah, makanya di situ Bu kita saya minta Ibu Ayu untuk menghadirkan nih saudara, begitu pula dengan teman sekolah ya, gitu. Oke Bu Mauli, boleh diceritakan dulu sedikit dulu deh, biar teman-teman nanti makin penasaran nih, gitu sebelum masuk ke dalam sedalam sesakit yang seperti disilat-silat tuh, gitu. Boleh dibocorin dikit aja dulu mengenai Bu Ayu itu gimana orangnya? Yang buat saya kagum sama dia sosok jiwa sosialnya tinggi. Wow, ya. Kurang dengar, kurang kencang. Oh kurang kencang. Kayak orang dengar. Gimana Bu? Gimana? Gimana nih? Maksudnya dari Gini deh, saya gini deh, ya boleh nih, karena teman-teman harap maklum Ibu nih baru pertama ini, gitulah, siapa tahu nanti bisa lebih YouTuber dari kita, dari Pak Saifuddin Enggak, Ibrahim. saya perkenalkan. Dia ini teman sekolah saya, tapi juga masih saudara. Jadi supaya orang YouTuber, para penonton tahu nih bahwa saya itu benar dulunya Muslim. Memang wajah saya itu kan Chinese, orang kira kan saya orang Kristen asli. Betul. Jadi saudara saya ini pas lagi datang ke Jakarta, jadi live malam ini. main ya. Ya, dan sekalian saya mau pengen mengulas makanya itu Bu Ayu, saya penasaran banget nih, gitu kan. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut lagi cerita mengenai kisah keimanan Ibu Ayu itu seperti apa, bagi teman-teman nanti yang kalau sudah pertengahan ya, kalau pengen bertanya juga bisa ditulis di live chat, nanti saya bacakan seperti biasa dan saya akan tanyakan ya, gitu. Oke Bu, tadi kan agak sedikit nih menyinggung mengenai kebaikan Bu Ayu, segi positifnya. Saya mau nanya nih, kalau positif berarti ada negatif dong? Iya. Karena saya tahu nggak ada orang yang sempurna, benar nggak Bu? Iya. Nah, kalau positifnya itu tadi jiwanya sosial, dan negatifnya gimana nih Bu? Negatifnya maaf ya Bu Ayu ya. Waduh, manggil Bu Ayu Canggung. biasa di kampung, cuy. Supaya lebih ada perbaikan, jadi tahu yang negatifnya. Orangnya moody. Oh gitu ya. Moody, jadi harus paham sama dia. Gitu, saya tuh orang mut-mutan. Ya. Jutek nggak Bu? Kalau jutek sih menurut saya tergantung orangnya ya. Karena Bu Ayu tipe orang yang nggak suka yang banyak cerita. Dia orangnya simple, yang penting action gitu. Ya. Nah, kayak WA aja kita WA panjang lebar, dia cuma jawabnya oke, iya, udah gitu Itu doang. biasanya kita sebagai mama kesel banget. Iya, kalau orang nggak ngerti, terus sombong nih orang, kita udah ngerti banyak-banyak cuma dibales oke, iya. Tapi kalau aku udah ngerti gitu. Terus ngerasain dia. Kalau adik saya komen, WA sama bunda itu udah panjang-panjang jawabnya iya. Mendingan iya itu 3 huruf, 2 huruf. Iya. Iya. Oh itu nggak satu aja ya. Iya. Kita aja. Iya. Gitu. Saya juga ngalamin sih Bu, begitu. Nah, tetapi Bu, saya mengenal Bu Ayu, pengalaman saya itu orangnya juga. Bahkan saya kenal dengar omongan dari luar itu dia sombong. Nah, kalau mengenai sombong ya, mungkin karena muka Ibu Sarah Ayu tuh yang jarang senyum. Maaf ya Ibu Sarah Ayu ya. Ceritanya jujur nih. Dengar dia ngomongnya Sarah Ayu. Canggung. Biasa cuy. Ini mau bahasa apa nih? Bahasa cuy atau Ibu Sarah? Cuy yang jalan. Biar lebih biasa dibalik kalian cuy. Otak-otak yuk. Jadi emang Ayu itu, aku bahasa Ayu aja ya, karena emang dekatnya manggil dia Ayu. Memang muka orangnya jarang senyum, jadi memang cemberut. Jadi kesannya kayaknya dia sombong, angkuh. Betul. Padahal memang dari zaman sekolah kayak gitu. Oh. Mukanya emang adanya anaknya tomboy. Terus kalau jalan lempeng, ada juga. Jadi mungkin dari situ kali ya orang banyak.
cuman kalau aku yang udah dalam nilai dia bukan sombong sih, dia orangnya moody. Jadi kalau pas mood dia bagus, dia bisa lepas ketawa lagi gitu. Tapi kalau mood lagi nggak bagus, ya udah dia bilang gitu. Benar nggak? Iya kan? Jadi saya tuh gini Bu Deborah, Abi udah paham saya tuh nggak bisa semua orang tuh masuk. Saya kalau nggak satu ruang nggak bisa. Makanya Abi kan pernah bilang juga kayak gitu. Saya tuh orangnya bukan milih-milih sih, tapi kan dalam Alkitab ini pergaulan buruk bisa merusak. Betul. Ya enggak? Dan Mazmur 1 bilang kita jangan kumpul dengan pencemooh. Jadi saya orangnya milih. Orangnya, makanya saya nggak senang orang yang banyak cerita sangat. Gitu. Kalau bahasa kampung kami itu bacerit. Banyak cerita sangat. Ngerape. Banyak apa ya kepo-kepo lah kayak gitu. Ngerape itu banyak banyak omongan. Makanya saya kan dari segi WA tuh orang udah terpoin langsung kata saya nggak bisa seperti orang tuh basa-basi kemana dulu cerita dah itulah orang terpoin nggak seneng yang banyak cincong apa ya banyak drama suka ya Bu ya. Nah teman-teman nih di sini nih kalau ada kata-kata yang nggak paham nanti kita bisa ditanyakan karena di sini nih 2 Bangkal versus 1 Jawa ini. Jadi agak beda ini bahasanya. Saya juga menyimak sangat-sangat nih. Bagaimana ini bahasanya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang nih Bu, bagaimana pasti di sana tuh ibu-ibu. Nah, ini mulai mulai mendalam nih teman-teman pemirsa nih. Nah, di sana kan pasti heboh dengan berpindahnya keyakinan Ibu Ayu. Ya kan dari Muslim. Benar nggak sih? Nah, saya mau tanya nih, benar nggak sih sebenarnya Bu Ayu dulunya Muslim? Iya benar. Dia benar Muslim ya dia. Keluarganya Muslim ya. Muslim Melayu kan itu. Hidup dengan 2 budaya. Cuma dia memang ada turunan Jepang sih. Saya tuh suka ada turunan Jepang, ada turunan Chinese. Jadi agak sedikit penjajah. Oh, teman-teman ya, saya dengerin ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kan dia nih udah terjawab ya ternyata Bu Ayu memang benar-benar dari Muslim ya teman-teman dan untuk kisahnya ketemu Abi kan di sesi kemarin sudah pernah kita bahas, benar nggak? Nah, sekarang kan kita mau membuktikan, ya kan? Karena Tuhan Yesus juga bilang kan, ujilah atau buktikan benar apa tidak nih, gitu. Nah, sekarang kan mumpung ada nih saudaranya kan kita tanya, gitu ya teman-teman ya saya. Nah, Mbak dulu nih saya mau nanya nih, Mbak atau Ibu nih saya panggilnya. Aku mau panggil Ibu, kok kayak masih muda, berasa yang panggil dari. Kak Moli aja. Oh, Kak Moli. Oke Kak, sebelum ke masyarakat, bagaimana tanggapan Kak Moli ini setelah kan Bu Ayu ini pindah keyakinan? Pribadi kakak nih, jujur nih. Awalnya sih nggak tahu ya, cuman ada dengar-dengar dari teman-teman gitu kan, dari omongan orang itu si Ayu katanya masuk Kristen ya. Kayaknya kalau dari pengakuan si Ayu dia sempat kayak dijauhin sama teman-teman gitu ya. Terus Ayu pernah datang ke aku pas dia ke Bangka, dia bilang gini, mau kok teman-teman pada ngejauhin aku, kamu kok enggak? Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang kalau untuk pindah agama, memilih agama itu kan hak asasi manusia gitu. Nah, itu nggak bisa dipaksain kalau menurut aku ya Bu Dep ya. Jadi yang mana hati dia yakin ke situ ya udah. Yang penting memang dia atas keyakinan, bukan atas harta atau apa. Karena kebanyakan orang sekarang yang aku lihat faktanya gitu banyak yang ya kita tahu lah gitu kan, kata orang kalau masuk Kristen tuh kaya gitu kan. Jadi tapi kalau menurut aku dia kayaknya memang mendalami agama Kristen, kayaknya dia lebih taat daripada Kristen. Iya, jujur ya, waktu Islam kamu jangan sholat kan, tapi dia di Kristen dia rajin ibadah gereja, ya. Terus karena kita sering tidur bareng sama-sama, sebelum tidur dia dengerin ceramah gitu, pokoknya lebih dalam lah. Nah yang buat aku kagum salut sama dia, kita pernah di Bangkok sama-sama itu kayak holiday lah, kita liburan gitu kan. Pas aku di kamar itu dia ngingetin gini, mau kamu nggak sholat? Jadi di situ yang aku kagum sama dia,
walaupun kita beda agama, tapi masih saling ngingetin gitu. Itu juga dia waktu jam dia ibadah hari Minggu, waktu di Bangka aku tanyain, Ayu nggak ke gereja hari ini, kalau mau ke gereja aku anterin gitu. Jadi memang benar-benar toleransi beragama kita gitu. Dan sampai detik ini aku nggak pernah nerima hasutan dari Ayu, lu mau masuk Kristen, itu sumpah demi Allah aku nggak pernah kayak gitu. Nah itu yang aku kagum. Jadi pernah tuh orang ada lah yang nyentil aku dikit dan Molly nggak takut ya temenan sama Ayu. Nanti dihasut masuk Kristen. Aku bilang sejujurnya enggak. Malah dia ngingetin, mau nggak sholat ya? Kalau mau jalan dulu, nggak sholat asar dulu ya? Ataupun, yuk aku sholat dulu ya? Oke. Jadi benar-benar toleransi dia antar beragama the best deh kalau buat aku ya. Dan jiwa sosialnya tinggi banget. Ya, kalau itu ya, kan Bu Ayu pun mbak-mbaknya yang merawat anak-anak pun muslim loh ya, Iya. Muslim. gitu. Bahkan tadi saat saya masuk ke sini ya teman-teman, ternyata mbak-mbaknya lagi puasa gitu. Bahkan saya bilang gini, Mbak lagi apa Mbak? Ini Bu baru selesai berbuka puasa. Kita masak apa nih? Itu temannya si Ibu bikin khasnya orang Bangka apa ya nah? Makanan kebangsaan. Makanan kebangsaan pepek katanya gitu kan. Namanya si Ibu gitu. Nah ini, oh saya sempat gini nggak berdua, oh enggak Bu di sini mas steril gitu. Jawabnya gitu mbaknya gitu. Kalau untuk Bu Ayu orangnya sosialnya tinggi, saya akui dia. Soalnya mbaknya pun di sini pun tadi saya sih nggak sengaja ya begini jalan Tuhan ya Bu Ayu ya. Saya juga nanya tadi ke mbaknya, gimana Mbak? Bu Ayu gimana? Baru ini gue punya majikan baik. Maksudnya dulu majikannya baik, bukan nggak baik ya. Tetapi seenak Bu Ayu ini ya. Tadi mbaknya saya tanyain jujur aja, gitu Bu Ayu agak kepo dikit nih, gitu. Nah, tetapi Mbak, nah, bagaimana respon nih teman masyarakat di sana? Itu bagaimana? Sedengarannya Mbak? Ya, kalau aku sih memang jarang-jarang kumpul, kayak jarang ngerumpi gitu orangnya kan, karena aku juga punya kesibukan gitu. Jarang waktu buat ngumpul-ngumpul ngerumpi gibah orang gitu. Cuma ya sejauh ini nggak ada sih yang kayak Memusuhi saya. memusuhi dia, enggak. Saya bukan nggak mau. Kamu Nggak pernah di apa sih seperti biasa cerita-cerita orang tuh Kayak bukan usir, diusir. Saya nggak pernah. Memang teman menjauhin saya, ada beberapa teman ya, nggak usah disebut lah. Gitu. Tapi itu bagi saya biasa aja. Bodoh. Emang itu udah risiko, itu emang pikul salib kita. Iya. Nggak merasa terintimidasi Bu Ayu? Enggak, Abi pun di kampung saya aman pulang. Justru Abi pulang ke kampung Abi nggak diterima. Wow. Kalau kampung saya, Abi datang ke kampung saya pun tidak boleh. Orang kampung tuh Pak memang ngelit sih, gini. Tapi nggak pernah ngusir, kami nggak pernah diancam, nggak pernah aman. Kalau orang benar itu, jangan pernah takut. Maka Bu Deborah kan sudah tanya saya, Ibu Ayu pernah nggak nerima ancaman? Apa takut nggak? Sih gini. Saya mau pikir gini Bu Debo, kita waktu Islam tuh pasti adalah banditnya sedikit. Kita sering nipu orang tua. Masa udah tahu kekristenan, udah tahu kebenaran, takut. Setuju saya. Gitu. Terus Ibu merasa nih, nah ini mumpung ada Mbak Molly nih, Kak Molly nih Bu Sarah nih, biar saya juga agak kepo sedikit mewakilin pemirsa ya, gitu. Nah, merasa terintimidasi kan tidak ya Bu ya? Nggak pernah ya. Ya kan. Tetapi kan ada beberapa teman menjauh, benar nggak? Bagi saya nggak masalah. Oh nggak masalah, No problem. gitu. Minta makan sama kan enggak ya? Iya. Dengar, teman-teman udah dengar ya? Ini tips nih buat yang mau motan nih. Kalau dijauhin teman, ngapain mau takut? Emang kita makan dari dia? Enggak kan? Jangan pernah takut untuk kehilangan teman. Tuhan akan gantikan semua kok teman-teman yang baru yang lebih berintegritas. Benar nggak? Gue Iya betul. Nah, sekarang nih, Bu, saya mau tanya nih, karena saya juga seorang tetapi juga, itu saya dari Demak. Nah, tetapi kan mungkin jalan Tuhan lah ya Bu ya, gitu. Nah, kenapa Ibu nggak mau menjauhi Bu Ayu juga? Karena pandangan orang kan beda-beda ya, masing-masing pemikiran orang beda-beda. Karena saya juga tipe yang open minded. Ya tadi sudah saya bilang sebelumnya, agama, jadi memilih agama itu memang
hak asasi manusia masing-masing kan gitu. Ya dia memang mungkin takdir hidup dia udah seperti ini, dan buat aku teman bukan karena agama. dia baik. Intinya secara personal dia baik. Banyak yang aku dengar dari orang bla 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 apa nggak usah aku beberin gitu kan. Yang penting menurut aku dia sosok orang yang baik. Aku sering kok jelasin ke orang gitu kan. Ini Ayu gini gitu kan. Bilang, Ayu tuh kami semua pendeta kaya raya. Itu terdengar di Iya, saya. tuh. Oh, dia tuh pindah agama karena kami semua pendeta yang kaya raya. Tuh. Jadi intinya kalau buat aku nggak menjauhin dia selagi dia baik sama aku, dan aku juga orang yang nggak peduli omongan orang itu apa. Yang jelas aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri dia orang yang baik. Itu aja kalau buat aku yang penting. Ya seperti itu tadi ya. Nah, gimana tanggapan, apakah Mbak ini nggak merasa aduh kan ya, temannya tadi yang dibilang kan menikah sama pendeta kaya raya. Nah, pasti kan omongan orang itu kan nggak enak ya. Itu tanggapan Mbak gimana mengenai itu ke teman-teman? Sedangkan Mbak sendiri, Kak Molly nih, sorry ya, Kak Molly ini deket nih sama Bu Ayu. Apakah saya menikah pindah agama karena pendeta kaya raya? Nah, jadi pas emang ada sih gitu kalau orang ngomongin gitu langsung Pendapat kau lah tentangku. Apakah menurut kau seperti yang orang ngomongkan? enggak sih ya. Kayaknya kamu kenal aku dari Abi Susah ya? Enggak sih. Enggak, maksudnya belum terkenal gitu kan? Abi udah terkenal tapi nggak seterkenal sekarang. Jadi mungkin memang karena jodoh dan cinta juga. Dan saya salut sama Molly ini, walaupun dia tahu saya berada dia dalam berteman tuh kami take and give. Kadang saya yang traktir, kadang dia yang traktir. Oh, Misal saya ke Bangka, duit saya nggak laku. oh gitu Dia ya. yang traktir makan otak-otak. Dan saya dikasih oleh-oleh. Ada nih tipe orang teman, wah dia kaya raya, dimanfaatin teman. Ya nggak? Tapi teman saya ini, Molly ini enggak, dia walaupun tahu saya kaya raya, walaupun saya orang berada, dia bertemannya natural. Dia tahu aturan, tahu diri lah teman. Kita nih cara menempatkan diri. Iya, kita berteman juga harus tahu diri loh. Ada kita melihat teman, dia kayak ini dimanfaatin, ya enggak. Bahkan yang benci sama dia ngatain dia di belakang, tapi ada yang mau manfaatin juga. Dia ngomongin saya udah, tapi dia punya jualan, tapi dia nawarin saya untuk beli. Nah, itu kan teman manfaatin gitu. Ya, Kalau Bu Molly enggak, dia bertemannya dia mengakui pergaulan. Jadi aku kalau sama Ayu ini ada 3 posisi. Pertama posisi sebagai saudara. Memang ada bau saudara kan. Kedua posisi sebagai teman. Ketiga posisi sebagai partner bisnis. Jadi aku sama Bu Ayu ada bisnis yang nggak bisa kita omongin kembali ya. Ada bisnis, jadi kalau aku sama dia bisnis ya udah bisnis. Walaupun Kami punya prinsip. ya pun aku tetap terbuka nota. Jadi kayak anggap dia juga kayak nganggap saling atasan dan bawahan, pokok sebaliknya jadi gitu kan. Ini notanya, ini bisa uangnya, ini apa gitu. Kalau sebagai teman ya udah kita coba habis-habisan, bisa ketawa bareng, nangis bareng. Sebagai saudara beda lagi, jadi saling bisa menempatkan diri. bisa menempatkan Nah, diri itu ya. yang buat kita kayaknya awet sampai sekarang. Iya. Jadi kami punya prinsip gini, bisnis Bu Deborah. Minjem, minta. Apa lagi? Kalau ngasih ya ngasih. Kalau minjem, walaupun dia ngomong bahasa, dia minjem 1.000, dia kembaliin 1.000. Itu sudah komitmen kami. Prinsip juga sama. Mungkin karena sama-sama Satu turunan Jepang dengan Chinese ya. Kalau orang Chinese itu kan prinsipnya minjem, minta, dan jangan sekalipun ditipu. Kalau udah ditipu sekali udah nggak ada Satu lagi ya, saya tahu nih. intinya prinsipnya sama sih gitu kalau kayak dagang gitu. Nah, tetapi Mbak, ini ke Bu Ayu dulu nih, Kak Molly ini biar agak bernapas dulu nih, kayaknya dari tadi cincet terus. Nih, Bu Ayunya sendiri nih, bagaimana kan Muslim nih, ini kok berteman nih sama teman saya ini, itu ada nggak sih something? Bodo amat yang penting saya bisa berbisnis atau gimana? Ada nggak seperti itu?
Nggak ada. Saya tuh pokoknya bisa dekat orang tuh artinya bisa connect nih Bu Deborah sama Bu Deborah atau Bu Mul itu saya udah ngerasa nyatu gitu. Ada chemistry-nya. Makanya nggak sembarang orang yang saya bisa dekat. Saya kayak Molly berarti saya dekat bisa bisnis itu udah luar biasa Bu. Kepercayaan itu. Saya tahu itu susah kan. Nah, susah saya itu kepercayaan sama orang. Susah sekali saya itu orang. Saya itu orangnya sangat hati-hati. Benar. Dan ingat dia suka ngetes orang sama dengan saya. Makanya hati-hati tes dengan saya ya. Kalau saya gini Bu, sama Bu Ayu ini ya, kita bisa tahu saat kita berteman gini ya Kak ya, kita tahu nih orangnya bagaimana. Tetapi karena mungkin Bu Ayu juga tulus, kami juga tulus, ya apa adanya ya. Iya, makanya kita cocok kan sama orang. Kalau orang nggak tulus ataupun ada maksud itu, nggak Modus ke saya. Nah, lalu dari situlah orang bilang Ayu tuh muka berantem. Orang nggak tahu permasalahannya. Mungkin dia ada kesalahan, saya nggak ngomong. Saya tuh gini, sekali orang bersalah saya diam, 2 kali, ketiga kak. Karena tipe dia orangnya kalau udah suka nunjukin gitu di depan orang. Kalau nggak suka dia langsung cuek, nggak respect. Tapi kalau aku kalau nggak suka sama orang bisa kayak ya udah fleksibel gitu. Kalau dia gitu. Jadi mungkin Jadi orangnya takut. Pemirsa ya, gini, kalau saya udah orang yang nggak beres, saya to the point. Saya ungkapin. Iya, langsung aja. Langsung. Salah gitu. Saya nggak bukan ngomongin orang yang beres. Enggak, saya orangnya tuh mau ke di depan. Saya nggak suka di belakang. Oke, benar. Nah, Bu Ayu, ada nggak teman-teman yang lainnya itu yang seperti Kak Molly gitu, mungkin suatu saat bisa kita hadirin di sini juga gitu. Kalau teman sekolah saya tuh ada, tapi yang lebih akrabnya dengan dia. Ada seberapa teman sih yang netral, saya pindah agama tuh Bu Dep, tapi nggak seakrab saya dengan yang ini. Paling kita saja ketemu Sultan ngajak makan udah selesai. Kalau sama ini saya kalau pulang selalu kontak dia. Dari hari pertama sampai pulang. mungkin orang pertama kali ya kalau di kontak dia tuh pasti orang pertama kayaknya. Biasanya aku pulang gitu. Pasti dia sudah tahu duluan. Pokoknya saya udah connect Gitu. Nah, kembali lagi nih Kak Molly. Kak Molly. Nah, sekarang kan Bu Ayu kan seorang istri pendeta. Gitu kan. Ada nggak sih kalau masalah keimanannya kan tadi kita udah lihat ya, malah dia lebih baik kayak gitu ya, ya bukan Lebih taat lebih agama dia. lebih taat gitu kan. Dan ada nggak sih perubahan dari dulu itu memang dulu tomboy, nggak mau ngomong sama orang, tapi sekarang agak sedikit karena ada nggak seperti itu atau masih sama aja? Kalau dari segi jalan masih seperti SMA tomboy jalannya. Tapi kalau cara berbusananya mungkin agak ada berubah. Udah mau pakai dress. Cuma kalau mood dia lagi bagus dia pakai celana pendek, sobek-sobek. Itu kalau mood dia nggak bagus gitu ya udah rambut dikuncir. Tapi kalau kayak gini mood dia lagi bagus, dia dandan, pakai dress. Itu dari segi penampilannya. Iya. Nah, dari segi apa ya sehari-hari gitu sifatnya atau apanya itu lebih kasih sekarang apa dulu nih? Atau masih sama aja? Sama aja sih mungkin kalau dulu mau jiwa sosialnya udah tinggi, tapi mungkin mau bantu orang masih terbatas ekonominya mungkin ya, maaf ya Ayu ya marah. Tapi sekarang dia ya kita lihat udah alhamdulillah kehidupan dia, rasa dia ingin berbagi juga lebih besar. Ada saya sering sih nanti dia ngomongin mau kasih ini, kasih A, si B gitu. Tapi tolong ya jangan sebut nama saya. Dan itu yang saya kagum dari dia, hamba Allah. Dia nggak pernah pakai namanya. Makanya Bu Dep, saya punya prinsip gini, kalau orang aib gitu tapi kalau aku terserah orang ngomong apa, yang penting kebaikanku biarku dengan Tuhan yang tahu. Selama ini kan orang dengar
tentang saya itu tentang yang jelek-jelek. Ya. Kalau orang kan aib ditutupin. Iya benar. Ya enggak? Kalau saya biarlah orang ngomongin apa, semakin difitnah semakin kaya raya. Amin. Mungkin itu gunanya fitnah ada di dunia ini, membuat saya semakin kaya raya. Amin. Orang pikir saya gini, Bu Deborah juga pernah saya gini, saya pernah nyumbang ke orang. Tapi yang ditulis di Facebooknya ini, terima kasih Pak Sukudi Hidayat. Saya mau pikir gini, kan gue yang nyumbang bukan Abi. Kutanya kan orang selalu nilai saya tuh bahwa duit Abi itu saya yang kuasai. Perasaan orang nggak tahu saya sampai titik ini tuh apa. Kan dia bilang saya punya bisnis. Saya pikir Tuhan kok cuma Abi doang. Apa jawaban Tuhan? Biarlah kebaikan kau tuyul, hanya ku yang tahu. Biarlah orang ngomongin kau jelek, semakin diomongin, semakin bersinar. Amin. Makanya golden merah, emas bersinar. Makanya pemirsa kan sering bilang nih, bahkan dulu kisah yang strike itu nuduh saya tuh, dalamnya yang Bu Deborah ya, bahwa ini padahal Abi sendiri ngomong loh, gimana susahnya saya untuk beli susu anak. Karena Abi itu nggak pernah ada, Abi tuh pemirsa kalau dapat berkat ini, bukan saya dulu dengan anak saya yang ditolong, orang-orang yang di luar dulu, Bude. Bude kan sudah melihat sendiri Ya ya, benar-benar. bagaimana Abi, tapi yang diomong jelek saya, karena saya muda, dipikir orang saya makan duit orang. Orang melihat saya semakin cantik, semakin lebih, hidup kita harus maju, ya enggak? Berarti yang ngomongin saya sekarang maju, berarti dia iri, saya senang. Ada tipe orang susah melihat orang senang melihat orang susah. SOS. Jadi pemirsa channel Saifuddin Ibrahim, jangan jadi orang yang seperti itu. Kalau Anda pengen nih iri lihat saya nih, oh Bu Ayu makin cantik ya, hidup tuh memang harus maju. Masa saya stuck gitu-gitu aja? Betul, setuju sekali. Jangan iri ngeliat orang, jangan komentar seperti itu. Seharusnya, oh bagus yang Bu Ayu lebih maju, lebih cantik. Ya, pakai daster, pakai koyak duduk di pojokan. Orang yang gitu tuh orang yang hidup nggak maju. Saya nggak boleh. Betul Boleh sekali. sekarang menyaksikan sendiri kan. Betul, saya menyaksikan dan puji Tuhan lah ya Bu Ayu ya. Saya melihat semuanya memang nggak gampang, prosesnya itu luar biasa banget. Difitnah, dituduh, ditipu, bahkan berkali-kali lah kalau Ini persoalannya di kehidupan saya ini udah gara-gara umur saya masih kecil. Itu aja saya lihat. Yang dikomentarin orang tuh nganggap saya tuh selalu remeh. Saya berpikir, apakah dia nggak baca kitab Timotius? Kan dia bilang jangan ada yang nganggap kamu rendah karena muda. Artinya kan di dalam Alkitab anak muda itu punya kesempatan dong. Ini nganggap saya masih muda, belum ada pengalaman ini itu. Bagaimana mau punya pengalaman nggak, kalian nggak kasih kesempatan? Ya boleh. betul sekali. Betul, setuju Bu. Gitu. Jadi pemirsa udah jelas ya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, Kak Molly nih. Ya. Kalau di kampung nih, ya kan setelah ada di kampung kira-kira ramai nggak sih tentang perpindahan Bu Ayu ini? Rame sekali. Karena memang kampung kita itu kan kota ya, kita itu kan kabupaten. Jadi kota kita tuh memang masuk kota kecil gitu. Jadi penduduknya nggak banyak, jadi saling tahu gitu. Ya termasuk kami juga. Rame, Pindahnya heboh. agama. Pindah agama saya itu karena apa? Langsung ada yang pindah agama tapi tidak seramai saya. Iya, banyak kok yang pindah agama sebenarnya. Setelah saya itu justru banyak yang Yang kami sorot karena menikahnya dengan pendeta terkenal kalinya kayak gitu ya. sudah tuh pendeta terkenal, sudah tuh Abi udah tua, jadi kan agak kontroversial. Betul, separuh sendiri ya perbedaan umurnya. Tapi ada saya cerita lucu nih, ya. Adik saya itu kerja di Bangka itu ada Menungging, Bukit Menungging, itu tempat pengasingan Soekarno. Lalu ada ibu-ibu ngomong ke adik saya, kakak, dibilang kakak kamu pindah agama ya? Maksudnya ngejek gitu. Tahu nggak Bu Dep? Setahun kemudian anaknya pindah agama. Makanya hati-hati ngomong, jangan suka kata orang. Nggak tahu ternyata anaknya pindah agama. Makanya pernah saya bilang sama Ayi, kalau aku secara pribadi
nggak mau ngatain orang, ih dia tuh pindah agama ini. Jangan, karena iman orang itu kan naik turun. Benar. Sekarang kalau aku nih ngatain Ayu, ih Ayunya pindah agama ke Kristen, pasti karena mau kaya bla 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 segala macam. Ternyata Allah ngujiin iman aku, ya Bu Dep ya. Pas iman aku lagi turun, entah itu karena iming-iming kaya ataupun aku jatuh cinta sama lelaki emang tipe aku, kita nggak tahu perantara itu. Jadi aku nggak mau yang namanya sebenarnya takabur. Apa yang kita umum terkadang itu yang kembali ke kita, dan itu aku udah banyak nyasihin dalam hidup. Memang jauh-jauhin lah ngatain orang gitu. Ya. Nah, buat pemirsa channel Saifuddin Ibrahim, jangan suka ngatain orang. Nanti Tuhan buat terjadi pada diri Anda. Urus aja lah diri kita sendiri. Betul. Nah, kan cukup heboh itu di sana nih. Nah, tapi Bu Ayu itu setelah Bu Ayu pindah ke Kristen, Bu Ayu berapa tahun kemudian dari kampung? Saya setelah masuk Kristen ini, setahun saya udah pulang, udah berani. Sudah pulang. Saya pulang ke kampung tuh, Bu Deborah. Kayak pergi ke pasar aja, nyantai aja, gaya saya slow. Sama Abi Saifuddin itu. Itu waktu sama Abi datang melamar. Itu baru pulang sama Abi. Sudah tuh saya pulang sendiri-sendiri aja. Baru dengan Abi lagi tahu baru bulan kemarin sih, kemarin sih Januari ya. Januari. Awal Januari. Karena ada urusan satu keluarga kami harus ke Bangka. Aman-aman aja Bu Deborah kan saya sih. Dan orang tua pun welcome ya Bu. Welcome. Saya bingung, makanya tanya takut enggak ini. Kalau kita benar jangan takut. Gitu. Nah, Apa yang kita khawatirkan itu yang terjadi. Nah, tetapi nih saat pulang kampung nih sama Abi, otomatis Kak Mori tahu ya? Tahu dong, selalu menemani. Abang nggak mikir, si Ayu punya suaminya pendeta, nanti gue dibawa ke Kristen nih, juga ada nggak pemikiran seperti itu? Sedangkan seorang Saifuddin Ibrahim itu terkenal memurtadkan Iya, orang kayak pengicilan. benar. Justru itu yang aku penasaran, aku pengen ketemu sama Abi. Ternyata setelah aku ketemu sama Abi beberapa kali ya, pernah waktu itu di Jakarta tahun 2017 atau 2018. Jadi Abi dan Ayu main ke rumah mertua kita yang Jakarta, mertua aku Jakarta, ketemu makan. Ketemu pertama nggak ada, kayak mau ngajak masuk Kristen nggak ada. Terus di Bangka juga. Jadi selama aku ketemu Abi beberapa kali, nggak ada Abi menghasut untuk masuk ke Kristen. Paling cerita perbandingan agama Paling ada. cerita perbandingan agama dia, tapi Intinya memaksa itu nggak ada. Jadi kayak dicerita-cerita orang. Makanya kalau aku prinsip aku gini, terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku sendiri yang nyaksiin, mendengar sama kuping aku sendiri, itu nggak ada. Sama kakak aku juga kemarin ketemu ya sama Abi, nggak ada, kakak aku tuh hijab. Iya, nggak ada. Jadi udah kayak keluarga gitu, kayak keluarga yang punya keyakinan masing-masing, tapi saling menghargai, kayak gitu. Nah, padahal kan seorang Saifuddin Ibrahim kan terkenal memurtadkan penginjilannya. Nah, pasti Kak Moli itu dengar dong gosipnya. Iya, bahasanya gosip nih, kabar burungnya. Waktu si Abi Saifuddin itu kan ditangkap polisi. Itu sempat heboh nggak? Heboh ya kayaknya ya. Heboh udah di kampung saya. Justru ada orang tiba-tiba nyamperin rumah saya, ngomong, mama saya kan namanya Azizah, panggilannya Jah. Jah, menantu kamu masalah masuk penjara ya? Mas saya diam. Tahu nggak Bude? Berapa hari kemudian mas saya dengar apa? Suami dia ketangkap, tapi ketangkap penjaranya kan judi. Itu makanya. Itu kembali lagi kan yang sudah ngatain orang. Jangan takabur. Nah, itu membuat saya tuh nggak suka banyak ngomong. Saya makanya berteman itu ya senengnya ya orang yang nggak kepo, yang nggak banyak omdo, banyak gaya, itu saya seneng. Makanya orang mungkin nilai saya, itu temannya dikit, ya saya lebih baik teman sedikit tapi berbobot. Ya sih, saya kepo dan berbobot juga di saya. Iya, bobotnya besar. Yang dibutuhkan itu kualitas bukan kuantitasnya.
Betul, setuju gitu kan. Nah, ada nggak sih gosip teman-teman sebelum si Ayu suaminya ada nggak masuk penjara gitu atau Ada. Kalau ke kuping aku sih nggak ada. Mungkin aku nggak dengar kali ya, karena memang aku juga nggak pernah kumpul sama orang Sama dia dengan gitu. aku. Emang pertama emang nggak punya waktu, kedua nggak hobi. oh Jadi memang nggak hobi sih kayak gitu tuh. Mendingan waktunya buat cari duit. terus pernah nggak maksudnya kan si kakak sendiri nih bukan pernah sih saat dengar kabar suaminya si Ayu nih teman gue saudara gue gitu kan ya ini bahasa Jakarta nih jadinya masuk penjara merasanya syukurlah atau apa maksudnya kasihan nih si Ayu atau bagaimana Gimana kamu ngelihat foto? melihatnya itu waktu beliau suaminya di penjara kan lagi hamil loh Gila. Itu menurut aku sih dia wanita yang tegar sih. Sangat-sangat tegar. Biasanya orang apa tuh pepatah orang Cina tuh wanita diuji Kalau suami terpuruk ya. Kalau laki-laki diuji ketika banyak duit. banyak duit gitu. Jadi mungkin kebanyakan mungkin kalau perempuan lain udah ditinggalin ya kalau suami dalam keadaan kayak gitu Apalagi masih muda. apalagi masih muda dengan kasus yang penistaan agama gitu. Tapi dia berjuang sih, Dia tahu perjuangan saya. berjuang di mana dia Mentor saya nggak tahu saya kasasi, cuma dia yang saya kasih tahu. oh Ya nggak? ya. padahal malah teman muslim ya yang tahu Iya. Ini bude kok. Saya cuma bisa bantu lewat doa buat dia. Budep selalu bilang nanya saya, Bu Ayu takut nggak apa dengaran suara apa teriak-teriak penangga di masjid muslim ya nggak Budep ya? ya Justru saya bilang cobaan para muslim itu biasa aja Budep. Yang justru yang ngerusak rumah tangganya orang dalam itu yang harus kita waspadai. gitu ya nah makanya dari itu kan dia kan posisi hamil Iya, hamil setelah nanti ke anak ya Iya. setelah hamil kita sempat ketemu ya. Benar. Iya, sempat Kita ketemu bisnis. pas di Jogja ketemuan. Itu dia lagi ngurus-ngurus Abi dan aku tahu gimana perjuangan dia ngurus walaupun cuma via telepon orang gitu kan, pengacara atau apa gitu aku tahu. Tapi memang dia wanita yang kuat. Saya tuh orangnya nggak mau banyak ngomong, makanya saya diam ngurus adik. Saya tuh nggak suka umbar-umbar. Oh saya kayak gini. bukan Lihat aja hasilnya. Ah, Ada gitu. gitu. aku lagi hamil kayak gitu ya Bu ya Enggak, saya tuh justru waktu Abi apapun sebenarnya saya tuh maunya kasus ini senyap aja. Saya nggak mau banyak apa ya, banyak share ke orang bantu doa. Saya gini, kalau Tuhan tuh kasih masalah tuh pengen uji kita. Jadi kalau kamu mau lihat permasalahan itu cepat selesai, kau tuh ingin berubah dulu. Dan gitu. jadi bukan karena minta kasihan atau doa sana Percuma kau didoain sama pendeta hebat kalau kada berubah masalah tetap. karena diri kita sendiri yang menjalani gitu ya Kita sendiri menjalani. Nih, kasus sebesar apapun Tuhan tuh mau kita yang berubah. Didoain sama 1000 pendeta besar pun kalau kan nggak berubah, nggak selesai masalah. betul Ya nggak? ya berapa banyak pun karena saya sudah percaya itu makanya sempat saya nih Kak mengulas mengenai gimana nih saat Abdi ditangkap nih perjalanannya Bu Ayu bagaimana gitu kan makanya waktu itu pernah di konten sebelumnya saya menanyakan itu kan saya di sini juga permintaan pemirsa juga mengenai benar nggak sih sebenarnya kan dia terkenal sipit ya kok Islam ya kan kadang kan itu tadi ya kebanyakan kalau agama lain Buddha atau Hindu kan masih wajar ya tapi kalau kayaknya Islam kan kayak masih agak itu makanya kita tanya kebenarannya gitu. Nah setelah sekarang ini Bu Ayu kan saya rasa bahagia ya puji Tuhan udah dikaruniai 3 putra 3 putri. Coba bayangin teman-teman Bu Ayu itu umurnya di bawah saya tetapi sudah punya cucu
Jadi, jadi Bu Ayu ini punya 3 putra dari Abi Saifuddin, ya kan? Terus 3 putri dari Bu Ayu sendiri. Dan putra pertama itu udah punya anak. Yang kedua. Yang kedua ya. Nah, Bu Ayu ini semuda ini udah punya cucu, gitu loh. Nah gini aja tanda kalau benar-benar jodoh dari Tuhan tuh bisa-bisanya anak pertama dari istri pertama tuh 3 laki sama saya 3 perempuan Iya. Tidak Pas banget ya. pas gitu. Iya. Pas banget ya. Itu aja orang selalu bilang kok bisa ya Ayu tuh sama Abi. Kalau memang kalau bukan jodoh Tuhan pasti ini berantakan. Udah Benar. kami punya masalah problem Pasti. dalam rumah tangga ini banyak pemirsa. Cobaan saya itu bagi saya penjara itu enggak, justru orang dalam yang merusak rumah tangga saya. Mak saya muslim pun sekalipun enggak pernah, walaupun mak saya sampai sekarang enggak suka sama Abi, Budep, tapi enggak pernah merusak rumah tangga saya. Bahkan saat Abi di penjara pun malah ke sini ya. Iya, enggak pernah maksud saya udah tinggalin Abi, enggak, justru mak saya bilang gini, ya udah, Goldamer kami bawa ke Bangka, kamu urus Abi di sini supaya tenang. Tapi karena pesan Abi jangan dibawa ke Bangka, ya udah Goldamer tetap di sini. Jadi mas saya pulang hanya 1 bulan ngurus saya. Karena lahiran itu ya. Mm-mm. Gitu. Nah, di situ ya teman-teman, kita jangan melihat dari umur nih, Iya. tapi kemampuannya nih, gitu ya. Sekarang kan Bu Sarah walaupun umurnya masih di bawah saya, tapi dia mak-mak juga, mama power juga. Gitu. Nah, teman-teman yang mau menanyakan bisa ditulis di live chat. Ya, tadi kan ada yang nanya ini istri kedua, iya Bu Ayu, istri lanjutan. Iya, bukan istri kedua, istri lanjutan. Gitu. Melanjutkan tugas istri pertama. Kalau istri kedua berarti ada yang pertama. Iya. Maksudnya pertamanya masih hidup. Iya. Karena istri pertama sudah meninggal, Nah, baru bisa menikah lagi. Yang jelas bukan pelakor. Iya. Ya, bukan pelakor. Kalau istri kedua berarti Pelakor. Bebo ya kalau udah ini 3 serikandi berkumpul ini. Bahaya pelakor. Ya gitu. Ya nggak boleh. Iya. Ngefans boleh, tapi jangan melebihi istri. Betul sekali. Ingat ya pemirsa, katanya. ngefans itu boleh, tapi jangan melebihi istri. Ini teman saya ini. Saya selalu dapat Deborah. Iya. Dia bilang, saya kalau mau main nggak ada Abi. Ya. Kalau ada Abi, saya nggak enak. Canggung. Canggung. Karena memang tipe saya, prinsip saya, kalau mau main ke rumah saudara atau teman, nginep ya, apalagi itu nginep. Saya nggak mau ada suami. Jadi saya juga punya sepupu yang akrab banget di Bangka. Itu juga suami dia dinas di luar kota gitu kan. Saya tanya kalau mau main ke sana, ada suamimu nggak? Kalau suamimu udah pergi ke kota tempat dia kerja, baru aku mau. Kalau suaminya di rumah, aku nggak mau. Kayak gini juga pas Abi ke Papua Ya, ya. Abi kan sekarang lagi di Papua, dia datang. Ya. Tuh, teman kalau ada Abi, dia pasti nggak mau. Bukan apa, itu nggak enak. Ya benar. Ya boleh. Tahu adab lah, tahu aturan. Betul betul. Berteman ke saudara. Jadi bukan menggemarin boleh, ya kan ngefans boleh. Saya bilang temannya kayak gitu ya. Jadi karena kan kita yang namanya laki-laki kan kita nggak tahu ya Bundep ya. Ya betul. Pas lihat kita lagi celana pendek atau Uh-huh. apa, sisi-sisi yang apa gitu. Jadi saya tuh benar-benar menghindari sebelum terjadi hal-hal tidak diinginkan gitu. Intinya nabat lah jadi Ya, orang. nabat bahasa Bangka tuh, Nabat lah. bahasa Jakarta apa ya? Menempatkan diri. Ya bisa Bisa menempatkan menempatkan diri. Kalau bahasa kami nabat tuh pemirsa yang buat di sana yang suka ngefans ke Abi harus seperti teman saya ini, harus tahu diri, harus tahu nah saya bukan cemburu, tapi kalau saya cemburu wajar juga. Iya Kan kan suaminya ya. Dianya malah no problem pas masih ada Abi. Mau datang dong Goldamer ulang tahun nih gitu Ya. di rumah. Malah aku nggak mau, masih ada Abi, udah nunggu Abi ke Papua aja. Ini nanti pas Abi sebelum pulang balik ke Jakarta, aku udah pulang dulu ke Bangka. Bukan nggak mau ketemu Nggak mau tapi ketemu Abi. itu menjaga. Iya. Itu Karena tahu nginep di rumah orang. Kita juga sungkan kali kalau ibaratnya nih kita nginep di rumah teman kita mau begini soalnya nginep ya bukan Ya, sejam dua jam. nah, benar. Gitu. Kadang kan sungkan mau begono mau begini Yes. gitu. Kalau kayak kemarin beda, misalnya ketemu Abi
mereka pulang ke Bangka kan mereka nginep di hotel gitu kan. Aku kan di rumah aku, jadi ketemunya pas makan, Ya, jalan. beda. Nah itu Itu aku beda. mau. Beda. Tapi kalau aku masuk nginep di rumah orang yang ada suaminya, aku canggung Bu Dep. Walaupun rumah dia lumayan terbilang besar, ada kamar tamu apa, tapi tetap canggung. Karena ada suami orang. Benar sekali, benar. Gitu. Jadi intinya tahu diri lah ya. Iya, gitu. memang hidup tuh harus tahu diri. Gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan ditulis di live chat ya, nanti saya tanyakan apa yang menurut teman tadi belum paham atau janggal, bisa nanti saya tanyakan, bisa ditulis di live chat. Oke, ini saya mau tanya, mau bilang apa sih pesannya tuh? Pesan saya sama Bu Ayu tetap, pertama kali tetap rendah hati. Jangan pernah berubah. Dari dulu sampai saat ini yang saya tahu dia rendah hati. Sampai seterusnya tetap rendah hati. Kedua, tetap ya taat kepada Tuhan. Yes, Sudah yes. belajar. Gitu. Selalu cinta sama Abi. Karena dia nggak bisa Bucin ya? Dia nggak ada huruf-huruf lain. Kalau aku sama dia gelarnya 3 huruf. Jadi dia ngelar Abi itu 3 huruf. 3 huruf. Tahu nggak Bu Dep, kalau waktu saya pulang ke Bangka melahirkan Deborah tuh, Kan melahirkan kerjaan saya apa lah? Ya. Iya. Iya, putar. Dia kan sebenarnya baru lahirin tuh. Kan nggak boleh main handphone sebenarnya. Aku bilang, nanti lah you main handphone, tapi dia jadi Dora. Main peta dia. Ada ngobrol Abi di Bangka. Karena emang dia cinta bener sama Abi. Ternyata Bu Ayu memang bucin dan Abi pun bucin banget. Ya kan Abi tuh selalu bilang, kalau bukan istri saya yang matanya sempit, mungkin saya tidak punya apa-apa. Matanya sipit gitu kan. Mungkin itu selalu saya dengar ya teman-teman, maupun di mimbar maupun di saat latihan. Kalau bukan istri saya matanya sipit, mungkin saya tidak punya apa-apa. Gitu. Nah, disinilah saling melengkapi. Bu Ayunya juga bucin sama si Abi, Abinya juga bucin nih. Nah, kalau Bu Ayu gimana nih saat jauh sama Abi? Sedih banget ya? Ya susah. Kami tuh gini Bu Dep, nikah itu selalu berdua kan, belum punya anak tuh. Pelayanan tuh padat zaman dulu sebelum corona ya. Kami pulang dari luar kota, misalnya pagi, sore kadang udah berangkat loh, ganti pesawat terbang ke kota lain. Hanya pulang itu ganti baju doang. Dulunya gitu, rutinitas tuh selalu berdua. Waktu Abi masuk penjara tuh, waduh, Berat banget ya. berat itu, berat. Saya tuh sedihnya saya itu tuh biasa berdua, tiba-tiba sendiri. Saya pernah makan di rumah makan langganan kami. Dia tanya, mana bapak? Itu sedih saya. Ya, Di situ titik letak sedihnya saya saat Abi di penjara. di penjara. Ternyata saya berpikir Abi masuk penjara itu melatih saya mandiri, karena sudah terbiasa berdua. Ternyata ada segala sesuatu cobaan itu ada maksud Tuhan. Ternyata mungkin juga saya berpikir gini, kalau Abi nggak masuk penjara, kemampuan saya nggak keluar. Selama ini kan orang mikir saya itu dompleng Abi kan, Ya. pokoknya Abi. Ternyata saya bisa hidup loh, Abi di penjara. Bahkan malah bantu Abi ya. Malah saya bisa support Abi di dalam penjara. Padahal Abi sudah dapat berkat loh dari penjara, justru saya support. Mungkin Tuhan mempersiapkan saya, karena perbedaan umur kan cukup jauh. Benar, separuh sendiri ya. Iya, kita kan nggak tahu maksud Tuhan. Jadi jangan pernah takut menghadapi masa, semua itu pasti ada maksud Tuhan. Ya, ada hikmahnya ya di balik semua itu gitu kan. Ada pelangi setelah hujan badai kan gitu kan. Gitu, dan pohon semakin tinggi akan semakin kencang anginnya. Iya. meniup. Nah, tiupan kehidupannya Bu Ayu ya itu tadi ya, orang yang menggemari melebihi istri, terus fitnahan, terus nipu. Nah, Gitu. modus tipunya itu lucu loh, Bu, pemirsa. Banyak semenjak Abi keluar kerja tuh orang nyerpet Abi terus, pengen gabung pelayanan, pengen dukung pelayanan, ujung-ujung nipu. Dia memaksud Abi loh. Dia bilang istrinya bakal ini. Saya sempat, makanya saya bilang, justru cobaan terberat saya setelah Abi keluar penjara, pemirsa. 2 tahun saya terpuruk.
pemirsa nggak tahu itu. Makanya ini Bu kita korek ini biar Iya. pemirsa juga mengerti ya. Waktu Abi di penjara justru masalah Abi masuk penjara tuh membuat kami semakin solid. Udah. Tapi setelah Abi keluar penjara, masuklah orang-orang nih. Wah, mikir Abi terkenal nih keluar penjara. Kan Abi dianggap apa ya? Saya lihat orang Kristen terlalu berlebihan menganggap Abi. Itu saya nggak suka pemirsa. Menganggap apa jadi ikon ini. Jangan terlalu mendewakan Abi. Saya aja seopus sebagai istri, saya nggak tetap Tuhan. Saya pernah bilang ke Abi, saya lebih baik disayang Tuhan daripada saya terlalu memuja Abi. Saya nggak senang gitu. Orang muji Abi pun saya sebagai istri risih, Bude. Saya nggak senang gitu. Bukankah yang harus kita sanjung Tuhan ya Tuhan? Haleluya. Makanya saya orang tuh saklek tuh gitu. Nggak suka peres. Nggak suka yang terlalu lebay, muji orang. Saya pun dipuji orang, saya nggak senang ya. Saya langsung dan Ada udang di balik bakalan ada di balik tepung. udah berpei. Saya nggak senang gitu. Perjalanan iman saya itu pemirsa justru yang ujian berat itu setelah Abi keluar penjara. Abi keluar penjara. Orang tiba-tiba masuk pengen dukung pelayanan Abi. Makanya Abi sering bilang dia ditipu pendeta. Ya nggak Bude? Iya. Pendeta itu dulu merusak rumah tangga saya. Bahkan pemirsa nggak tahu kami sempat mau Hampir ya. hampir. Kalau saya nggak kuat nih, nggak sabar nih, saya udah kesel nih, mau saya tinggalin. Jangan. Nah, itu pasti dalam rumah tangga problem masalah pasti ada. Dan pasti ada di titik nolnya itu. Ada, Bu. Di situ titik menolak Saya Tuhan. selalu bilang sama dia, pertahankan rumah tangga. Ya. Selalu support. Iya, dia selalu bilang gini, dia tahu status WA saya itu tertuju untuk siapa. Pokoknya kalau dia lagi galau, intinya saling support lah. Dia lagi galau, lagi turun imannya, apa selalu saya kuatin, pertahankan rumah tangga kamu. Jangan kalah cuma dikit, sedangkan perjuangan kemarin kan udah besar, masa mau kalah? Ya nggak Ya, boleh. betul sekali gitu kan perjuangannya kemarin saat perjuangan belum mempunyai Golda Meir sampai punya, saat udah hamil Golda Meir malah Abi ditangkap. Itu kan juga perjuangan yang luar biasa ya. Ya, itu perjuangan yang luar biasa, Bu Dep. Tapi ketika makanya Bu Dep sudah tanya ke saya kan, gimana kalau di apa pernah nggak di apa sering bertanya Bu Dep tuh orang Islam sering ini Iya. cari-cari nggak? Ya. Itu saya no problem Bu Dep. Karena Itu nggak saya takut ya. nggak takut waktu habis sidang, saya nggak ada takut-takutnya. Yang berat itu apalah? Ketika kalau Abi nggak percaya saya, itu nggak percaya itu karena hasutan orang. Hasutan orang gitu. Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Sakit udah ketika kula berjuang, ku berusaha dari Abi pun 4 jadi 2, tiba-tiba makin nggak dihargai. Itu proses saya tuh kalau nangis nih kayak Putri Duyung. Saya pengen nangis terus. Saya bukan Putri Duyung. Gitu. Tetapi Bu, Ibu Sarah kan sering lihat nih Abi itu di YouTube, kok saya punya gubernur begini gitu, itu nggak merasa gimana gitu? Enggak, saya tuh bos di orang Islam tuh nyumpain Abi, saya no problem. Sumpah saya diberkati. Untuk Iya. Gitu. Saya tuh justru yang saya apa ya ngebatin orang kita nih segala berbulu domba. Yes. Nah itulah Bu yang perlu kita hati-hati ya, serigala berbulu domba. Nah itulah yang membuat akhirnya saya tuh apatis sama orang, jadi jarak. Iya. Dan akhirnya kan udah orang Bu Ayu ini udah orang yang susah percaya, Yes. tapi sering kali ada yang masuk serigala berbulu domba makin susah percayanya lagi nih. Iya. gitu. Nah, tapi tadi kan pesannya kan seperti itu ya, agar sama Abi tetap dijaga, tetap sabar, ya kan? Pernah nggak sih waktu ini lanjut sedikit nih? Pernah nggak sih waktu itu, yuk lu nggak salah nikah sama orang tua? Pernah nggak ada pemikiran seperti itu? Kan dekat nih, gitu. Pernah ya. Nah, dia nanya. Marah nanya kayak gitu kan, sebagai sama wanita gitu kan. Betul, gitu.
Karena pastilah kan sebagai teman kan lu nggak salah suka sama orang itu karena gini loh. Bu Ayu melihat Abi itu kan Bu Ayu yang rasanya mungkin itulah seleranya atau merasakan Bu Ayu pernah ngomong saya udah berulang menikah sama Abi itu dapat suami dan dapat orang. Yes, baru mau saya ngomong tadi sekaligus gitu. Itu kan, nah, tapi kan di Kak Oli kan beda lagi kan gitu. Nah pasti kan, yuk hati-hati atau bagaimana? Apa kamu nggak salah pilih itu? Gimana itu? Enggak, aku nggak pernah bilang dia salah pilih, cuma aku bilang, yuk kok bisa mau sama yang jaraknya jauh gitu. Ini apa nih yang buat kamu jatuh cinta? Gitu. Karena aku kalau ngomong sama dia tetap bukan sama dia aja, karena tipe aku ngomong nggak mau nyinggungin orang, tetap berpikir kalau sebelum bicara aku orang tersinggung nggak gitu. Apalagi sama dia orang cepat tersinggung. Dia cepat tersinggung orangnya. Hal kecil aja dia bisa merasa tersinggung sebenarnya mau kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi memang sensitif. Jadi makanya saya sering uji orang kan. Dia memang cerita gini Abi, ternyata aku nilai memang cinta. Ya, sebenarnya terlihat juga sih cintanya Bu Ayu sama cemburuan banget nih sama Abi. Iyalah. Masa ada cemburu sama laki orang? Yes. Kalau cemburu ini malah saya mendukung, berarti dia benar-benar cinta. Iyalah. Kalau apa nggak ada cemburu, nggak ada rasa kan itu baru tanda tanya Bu Deh. Betul. Jadi yang aku lihat memang dia nikah sama Abi itu karena cinta, bukan karena harta. Bukan karena Abi terkenal kan? Bukan, karena cinta sih. Cinta. Pokoknya 30. Iya pernah sih. Udah orang teman saya di Bangka pernah ngomong, saya itu katanya yang di otak saya itu cuma 30. Iya. Ternyata ketemu. Aku bilang sama dia, Bu Dep, kamu kalau bikin kalung jangan nama kamu, nama 3 huruf A B I. Kan cinta sama 3 huruf, jadi bukan semangat ya. Tapi dia udah buktiin kok cintanya luar biasa, dan Abi juga udah nyatain cinta Abi juga luar biasa ke Bu Sarah gitu kan ya. Kalau nggak cinta yang luar biasa mana mungkin tumbuh tiga. Benar, nggak mungkin bertahan dengan badai yang menerpa selama ini. Iya, badainya itu luar biasa pemisah. Pemisah nggak lihat. Baru nih saya beberkan ya. Saya itu 2 tahun menderita. Menderita saya itu bukan karena ancaman orang Islam. Bukan karena Abi, ya dikatain kadrun ini YouTube di sana. Enggak. Justru orang kita dalam. Kalau mau tahu pemirsa, makanya Abi kan selalu bilang di YouTube dia habis ditipu. Kenapa? Sebelum Abi ditipu, saya sebagai istri kan penolong Bu Dep. Saya sudah ingatin. Iya. Tapi kan yang namanya penipu ini mulutnya manis Bu Dep. Betul. Jadi Abi terpengaruh lah, walaupun Abi ini. Betul. Ya enggak? Ya. Karena apa? Umur kita masih kecil ini dianggap remeh ternyata. Betul. Jadi sudah Abi, mana tahu lah Ayu tuh masih kecil lah ini ya. Akhirnya Abi kena tipu dan penyesalan juga kan? Betul. Ya begitulah. Kalau udah ketipu baru penyesalan. Kalau di depan namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Tetapi gini loh Bu Sarah, udah kayak bukan rahasia lagi ya. Orang kalau datang baik-baik, datang sok manis-manis, itu sebenarnya yang perlu kita tanda tanya. Iya. Gitu. Tapi kalau orang yang datang apa adanya, lu mau terima gue sebagai teman lu ya terserah, nggak mau ya udah inilah gua. Nah itu malah menurut saya yang biasanya yang kadang kalau bisa ada yang datang modelnya dia numpang duit untuk dapat duit lebih banyak, itu hati-hati. Jadi saya tipe orangnya nggak sembarang menerima bantuan. Sekarang ini. Kadang ada orang tipe dia ngejar dulu, dia baik, ngasih gitu. Tapi ada udang di balik bawah. Mancing duit pakai duit berarti. Mancing duit, dapat duit. pakai duit. Itu gimana Bu Deba? Nah, bisa paham nggak itu? Paham sekali. Paham kan? Mancing duit dengan duit. Itu ada juga sejenisnya. Jadi ini banyak jenisnya orang-orang. Iya, betul sekali. Ada yang melebihi istri menggemarnya, ada yang sok menasehatin kali ya. Ya, nah, tapi ngeracunin. Itu juga banyak seperti itu, gitu. Nah, Bu Sarah, gitu. Kita ini udah 1 jam lebih ternyata, nggak terasa ya. Nah, kalau cewek-cewek ibu-ibu sehari itu harus berapa kata Bu Deh? Kita orang bertiga gini.
pembelajaran apa sih yang Bu Sarah dapat dari Abi? Pelajaran yang saya dapat nih selama mendampingi Abi itu pertama sabar. Walaupun saya sebenarnya nggak sabar, tapi saya dituntut untuk sabar. Itulah. Makanya ternyata Tuhan kasih tuh tahu saya itu nggak sabar loh kamu. Tapi saya dituntut untuk sabar dan saya harus memang menerima kesabaran itu. Satu kesimpulan yang saya dapatkan dalam perjalanan dampingi Abi itu, rambut boleh sama hitam, hati orang siapa yang tahu? Betul. Udah. Kita nilai orang bukan dari yang kenyataan. Karena selama ini Abi ketipu tuh karena ngeliat cover depan ngomong rohani. Iya Abi dukung pelayanan, pokok kami support Abi. Ujung-ujungnya ya bandit juga. Kan iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, Bu. Walaupun nanti di ujungnya dia menjerumuskan. Kan ada juga ya. Iya. Jadi kesimpulannya saya mendampingi Abi ini ya, kita sebagai pelayan, siapapun yang mau terjun dalam pelayanan itu jangan busuk hati. Ya. Jangan punya maksud, jangan sesuatu di luar dan keluar daripada amanat agung. Karena banyak orang tuh mengataskan amanat agung, tapi ada maksud udang di balik bakwan. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi itulah hikmah pelajaran yang saya dapat tuh sehingga saya mau terjun pelayanan tuh benar-benar, udah saya hati-hati banget. Sampai Abi buka gereja ini pun, itu perlu pergumulan yang luar biasa berapa tahun. Udah sampai sekarang nih pemirsa, sekarang kami sudah buka gereja. Itu prosesnya panjang. Benar. Diomongin orang Sampai dibilang bohong lah mana gerejanya. Ya enggak? Siapa yang ngangkat Abi jadi gerejamu tadi? Padahal hanya ngomong doang. Aduh, orang kalau nggak paham lagi tuh gitu tuh protesnya banyak. Kan nggak gini loh Bu. Jangankan gereja tadi, yang gereja biasa aja, langsung kita mau ngangkat aja susah ya mau buka ya. Enggak, apalagi gereja tadi gitu loh. Padahal itu kan hanya nama gaung-gaung Abi aja. Sesungguhnya bukan gerejanya seperti biasa lah. Gereja biasa. Orang Kristen pun juga boleh datang kok. Dengan senang hati ya. Karena Abi Muhtadin aja, Abi tuh mau supaya nama Muhtadin tuh enak didengar, supaya nggak asing lagi di dunia YouTube. Itu aja. Jadi ya memang ya teman-teman Kristen yang mau hadir setiap hari Sabtu sore ya. Bukan ini gereja hanya untuk orang Muhtadin aja. Enggak. Gitu. Jadi gereja yang digaungkan maksudnya dalam kata ini gereja biasa, cuma memang di situ ada penginjilannya Bu Sarah ya. Terus disitulah kita belajar, di situ Abi akan memuridkan ya Bu Sarah ya. Jadi teman-teman Kristen yang mau bergabung silahkan nanti bisa hubungi nomor ya yang tertera ya Bu ya. Itu. Jadi udah mulai ibadah ya sebulan 2 kali ya Bu ya. Sebulan 2 kali. Jadi kalau mau ada yang hadir silahkan, kami welcome. Nanti bisa hubungi nomor yang akan kami terangkan di layar deskripsi gitu ya teman-temannya. Nah, terus kata-kata Bu Sarah nih untuk teman-teman di luar sana juga apa? Atau benar Bu, atau Kak Molly nih, atau mau ada tambahan lagi nih mengenai Bu Sarah ini seperti apa gitu? Udah kayaknya udah cukup. Intinya orang yang baik. Walaupun wajahnya jutek. Oh gitu, walaupun sombong. Jangan nilai muka dia yang cemberut, bilang sombong gitu enggak. Cemberut saya itu karena gini, ayah saya ngajar hidup ini keras. Bukannya saya tuh nggak seneng yang lebay itu sih. Jangan lihat orang dari cover ini. Iya. Ya dia cemberut tapi hatinya baik. Hatinya Hello Kitty. Daripada manis-manis di mulut, hatinya busuk buat apa? Bandit juga. Nah, pemirsa, lebih baik mana saya yang cemberut tapi saya baik hati. Tapi bisa ngangkat kok dia. Saya tuh cuma orang nggak nerima nih orang dunia ini apa? Ceplos-ceplos. Benar. Orang dunia ini sebenarnya harus ngomong basa-basi. Mau ngomong ini aja mengalor ngidul dulu. Itu saya nggak bisa. Intinya saya memang bukan keluarga, ayah saya nggak ngajar saya ngaji. Banyak orang kesaksian dia anak ustaz lah tapi masuk Kristen bikin malu buat apa? Betul. Ayah saya ngajarin gini, saya ingat waktu Islam nih, hidup tuh jangan alim-alim banget. Yang penting jangan nyusahin orang,
jangan nipu. Itu yang saya bawa di Kristen. Orang ngeremehin saya masih kecil, yang nipu gak nipu ke Kristenan. Emang pernah dengar gua nipu orang di Kristen? Yang justru yang nipu Abi siapa? Betul sekali ya teman-teman ya. Biarlah orang ngomong aib saya, yang penting kebaikan saya cukup Tuhan yang tahu. Haleluya. Itu. Ada nggak Bu pesan-pesan untuk para yang Kristen atau petobat baru atau yang mau bertobat gitu? Intinya gini, kalau mau terjun pelayanan penginjilan itu, kita tuh harus menguatkan ke dalam, baru bawa jiwa-jiwa dari luar. Jangan kan terjun pelayanan bikin orang murtad di dalam. Itu banyak tuh, pengen pelayanan. Saya sering survei nih, kenapa banyak mu'alaf? Padahal banyak yang sakit hati dengan dunia pelayanan. Ya, biasanya kepahitan. Iya, nih ya, buat siapapun yang mau terjun pelayanan, kalau benar-benar cinta pelayanan, hati itu jangan busuk, benar-benar tulus. Jangan jual ayat untuk kepentingan pribadi. Itu yang saya lihat di dalam perjalanan iman saya ini ngedampingi Abi ini, saya banyak ketemu. Dan saya lihat kenapa kami jatuh naik, ya kan banyak yang nipu ini, Bu Dep. Iya. Saya sebagai istri itu mau nolong Abi, justru saya yang jadi tersangka. Pemisah saya mau nolong Abi nih, saya kan istri Abi, saya mau nolong. Feeling istri itu nggak bisa dibohongi. Saya sudah ingetin Abi nih, ini orang ini nggak beres nih. Wah, kata Abi, orang baik, rohaninya ini. Ya kita istri, ya diam aja. Tapi ending kan kena tipu. Rohaninya ini atau rohannya ini? Jadi jangan jual ayat untuk kepentingan pribadi. Setuju. Ya nggak, beliau. Setuju. Buat para muhtadin ini, yang petobat baru, iman harus mantap. Jangan jual kesaksian. Jangan mau berkata saleh pun nggak mau. Ya nggak, boleh. Harus mau dimuridkan. Intinya jangan cepat-cepat dikasih kesaksian. Saya ada istri Abi. Saya bertobat 2013, Bu Dep. Kawin sama Abi 2014. Saya tetap jadi murid Abi kok, walaupun saya status istri. Saya tetap bantu Abi, nggak muncul kesaksian. Saya muncul kesaksian itu pas Abi di penjara. Saya anggap itu waktu Tuhan. Ya. Jangan terkenal karena sensasi. Yes. Ya enggak? Benar sekali. Kalau sudah waktu Tuhan, matahari udah terbit, siapa yang bisa nahan? Betul. Siapa nyangka saya? Saya sebenarnya nggak bisa ngomong. Dan saya tuh orang tipe nggak mau ngomong. Balas WA aja jawab iya. Ya, oke. Ya, oke, sip. Saya ngalamin soalnya. Banyak kok yang protes gue kayak gitu. Saya tuh tipe sebenarnya malas ngomong. Tapi di waktu Abi masuk penjara, Tuhan maunya saya muncul. Ya udah saya muncul. Tapi waktu Abi keluar, saya meredupkan diri. Gitu. Saya harus ngurus anak-anak, makanya saya jarang tampil. Saya kalau mood saya ya tampil di channel Abi, kalau saya lagi nggak mood, ya udah ngurus anak. Tapi saya harap ya kita akan tetap gimana caranya Bu Sarah mulu ya. Ya, Bu Deborah ini selalu masak saya. Ayo Bu Sarah, Bunda, live. Gitu ya Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu support atau kata-kata semangat buat Abi tercinta? Buat Abi itu saya salutnya Bu Dep. Dia tahu orang ngomongin dia sesama tadi nih, teman-teman dia nipu, tapi dia masih bisa baik sama orang. Dia sudah sampai sufi, saya belum sampai. Itu pemisah. Abi tuh tahu diomongin sama teman-teman sekelilingnya di depan Abi tuh baik, tapi Abi tetap memberkati orang itu. Nah itu dia. Saya juga, kalau kita mungkin udah di kitab bujuk kali ya Bu. Saya belum sampai itu pemisah, saya akui. Karena saya masih muda kan. Itu proses. Saya harus akui, saya belum sampai dengan Abi. Justru pemirsa, teman-teman ngatain saya, Abi nggak bela saya. Dia tetap teman. Dia tahu teman dia ngatain saya itu udah kasar loh. Kalau saya jadi orang laki, saya jubah, kependekaan itu saya lepas, saya hajar orang itu. Kalau dia enggak.
tetap dia berteman seolah-olah biasa aja. Itu saya salut Abi. Macam kemarin lah kasus heboh-heboh, diomongin orang, dia nggak bergeming. Malah kita ngomong kita yang salah. Ada orang bisa menilai lah, ikut saya berapa kali kan? Iya benar sekali. Kita ngomong ini nih begini nih. Aku pikir Abi tidur, nggak taunya kita didengerin. Langsung saya dikasih ayat sama Abi. Tapi saya yakin, saya percaya Abi itu sebenarnya tahu gitu loh. Iya. Sebenarnya Abi tahu, cuman mungkin kita itu nggak boleh seperti itu. Dia mendidik kita agar ya sudahlah biarin aja itu urusan nama Tuhan gitu. Tetapi kita kan perempuan Bu. Iya. Ya, kita tahu nih kebenaran ini gitu. Awal itu kita naik mobil bareng kan, lagi jalan kemana gitu. Kita bahas nih sesuatu yang kita tahu gitu ceritanya. Saya ngobrol sama Bu Sarah ngobrol, Abi di belakang gitu kan. Kita pikir Abi tidur ya. Saya dikeluarin ayat. Tapi saya percaya Abi itu tahu sebenarnya. Iya udah gitu. Abi itu tahu, tapi itulah saya salut dari Abi itu. Luar biasanya itu Abi itu. Dia orangnya apa ya? Cuek, masa bodoh. Yang penting ku tetap dalam koridor Tuhan. Orang mau ngomong dia apapun, dia nggak peduli, nggak bergeming. Anak buah dia itu berkali-kali nipu dia. Dia lebih baik nolong anak buahnya daripada saya. Udah. Jadi prinsipnya Abi itu yang penting gini loh. Yang penting gue urusan saya sama Tuhan. Ya. Urusan lu mau bohongin saya atau apapun itu urusan kamu sama Tuhan. Yang penting gue nolong lu nih, gitu loh. Udah seperti Abi. Nah kalau kita, lu nih buku udah ditolong itu apa ya? Makanya ilmu kita belum sampai ke Abi. Makanya saya harus dekat-dekat Abi. Gitu, makanya di situ. Nah, malah saat kita ngomong sebenarnya gini, baca ayat ini. Dalam Tuhan ya gitu. Tapi kita disitulah yang saya ambil hikmahnya ini. Bukan malah kita waktu itu tersinggung ya punya. Ya. Berarti kita memang masih dididik sama Abi. Iya. Makanya tadi Bunda bilang, Bu Sarah bilang jadi Bunda nih bahasa gaul sehari-hari ini. Nah, Bu Sarah bilang yang seperti Bu Sarah tadi bilang, sampai sekarang pun saya masih mau dididik sama Abi. Nah, cara saya jujur juga Bu Sarah, Abi tuh cara negur, cara didik kita juga baik juga. Kayaknya kita ngobrol biasa nih, tapi ternyata kita dididik. Iya. Gitu. Orang itu sering menyalahgunakan kebaikan Abi. Iya. Ya nggak Bude? Sebenarnya mereka tuh nggak tahu diuji Abi juga. Abi tuh punya trik-trik intrik Yang kita nggak tahu. yang kita nggak tahu. Saya istri aja nggak tahu. kadang bingung pola pikir Abi itu. Ya kayak kemarin aja, pergi gue ditinggal pulang bawa kangkung sekarung. Gitu. Ya buat Abi tetap semangat. Saya sebagai istri, apapun yang Abi lakukan, kalau selama itu tetap dalam koridor Tuhan, saya tuh dukung. Saya tuh nggak pernah protes sama Abi. Dia mau ngomong itu asal kau berani bertanggung jawab. Saya nggak suka laki-laki yang nggak gentleman. Makanya waktu Abi di penjara itu tanggung jawab, nggak kabur, Iya. ya nggak, Iya. dan nggak bersedih dengan masalah ini. Nah dari situ ya Bu ya, Ibu sekarang udah makin tahu nih Abi bagaimana. Iya, saya udah tahu. Gitu. Dan bagaimana nih, ada lagi tambahan lagi itu pesan-pesan apalagi ini Abi lagi di jauh. Abi sekarang lagi di Jayapura. Abi jaga kesehatan ya, asisten. WR tolong jaga Abi ya. Biasanya saya kan mendampingi Abi karena sekarang sudah punya anak 3. Saya nggak bisa mendampingi Abi, tapi saya sudah percayakan 1 orang untuk selalu ngawas Abi. Gitu. Jadi baru pertama kali ini Abi pergi tanpa Bunda ya? Iya, yang cukup lama ini. Baru pertama kali. Oke teman-teman, mungkin ada tambahan lagi Bu? Nggak ada sih. Untuk saya perjalanan iman saya ini
Yang baiknya boleh diambil. Kalau ada yang kurang pas, nggak cocok, nggak apa-apa. Ya enggak? Karena kita pribadi punya prinsip beda-beda. Betul, betul sekali. Itu setuju. Setuju Bu Dep? Setuju sekali. Jadi kesimpulan saya ini gimana orangnya? Gimana Bu, Kak? Ya, gimana Kak? Boleh ya? Seperti yang saya ceritakan tadi. Jutek, yang penting itu orang baik hati. Saya nggak pernah ngerusak pelayanan Abi, saya nggak pernah nipu Abi, dan saya walaupun Abi punya relasi banyak pun, saya tidak pernah memanfaatin teman-teman Abi yang orang kaya. Saya nggak pernah nawarin produk saya. Kan banyak nih orang nih punya teman-teman suami kaya nih. Saya kan bisnis nih, sama boleh kami punya satu produk. Saya nggak pernah maksa orang beli produk saya. Yang penting saya promosi di WA saya, kalian beli syukur, nggak beli pun nggak masalah. Malah dia cuek. Aku yang gila promosinya. Dan saya sendiri aja nggak tahu, baru tahu kemarin. Pun, kenapa Bunda nggak ini? Jadi apa? Bunda jual kayak gini. Ya, si Abi bilang, saya Kak, itu malah nggak tahu. Padahal udah berapa kali pelayanan sama Bunda, bahkan ke Batam bareng. Saya malah nggak tahu. Ada bisnis. Tahu, sempat dengar Bu Sarah ada bisnis. Tetapi apa bisnisnya itu saya malah nggak tahu ya. Gitu. Nah, saya ngomong gini, aku bilang kita harus bikin usaha Bu Deborah agar karena kan gereja udah buka, gitu kan. Kita harus mandiri nih, gitu kan. Pi, kenapa nggak bikin ini? Bundamu udah punya usaha itu, nggak tahu tuh bundamu. Coba. Saya tuh nggak pernah pakai memanfaatkan nama besar Abi. Makanya kan orang berpikir saya itu nggak ada apa-apanya. Pemirsa, orang tuh banyak ngomongin saya seolah-olah bahwa saya itu hidup sekarang ini karena Abi. Padahal Abi udah sering nyinggung bagaimana waktu masalah strike tuh. Abi pernah ngomong bagaimana susahnya saya beli susu anak. Memang Abi banyak donatur, banyak donasi. Tapi uang donasi kalian itu bukan untuk kami di rumah ini. Abi lebih baik nolong orang. Makanya dia udah tahu kemampuan saya itu, Bu Dep. Selama di penjara bagaimana saya nyari uang, bagaimana saya ngembangin, saya nggak berharap dari orang. Saya tipenya gini, kalau orang udah ngasih saya bagaimana supaya uang ini berkembang. Tipe saya gitu. Kalau orang enggak kan, udah dikasih orang, bagaimana bulan depan dikasih lagi. Saya nggak seperti itu tipenya. Makanya saya maju. Makanya orang-orang banyak ngomongin saya kan, Bu Dep. Iya, benar. Sampai ini aja dipoto orang. Orang nggak tahu. Aduh, kali itu gue juga mau ketawa dong. Aduh, masalah strike tuh. Jadi saya yang dibawa. Ampun. Luar biasa pokoknya. Pokoknya gini, pemirsa. Saya sebagai istri Abi, walaupun saya muda, saya memang nggak dari mantan muslim. Saya nggak anak ustaz, nggak apa. Tapi satu pesan ayah saya, hidup tuh jangan nyusahin orang. Itu dia yang saya ingat, Bu Dep. Walaupun ku masuk Kristen, ku tidak mau nyusahin orang, ku tidak mau nipu orang. Walaupun Abi dengan punya nama ketenaran, Abi banyak relasi, saya bisnis nggak pernah bawa-bawa nama Abi. Udah pernah nawar barang ini nyuruh supaya orang nggak enakan beli, saya nggak pernah. Pokoknya saya update di status, kalian beli yo, enggak pun bagiku nggak masalah. Itu tipe prinsip saya. Ya enggak. Betul sekali. Baru tahu saya ternyata ada ini. Saya bilang, Bu, emang Ibu jualan ini? Kan waktu itu tanya. Iya Bu Deborah. Nah, baru tahu ini. Nah, anak rohani saya nerima amplop setiap bulan, dia bingung, ini dapat kiriman laporan dia. Semua barang bukti, nota-nota kirim. Laporan keuangan. Jadi setelah itu katakanlah laporan keuangan itu setiap akhir bulan tutup buku tetap ngirim ke dia, bisnis yang kita garap sama-sama gitu. Aku juga ada bisnis sendiri gitu kan. Jadi bisnis sama-sama juga ada. Tetap itu makanya aku bilang tadi 3 peran sebagai saudara, sebagai teman, dan sebagai partner bisnis. Jadi tetap laporan. Nah, buat yang iri, kepo-kepo dengan hidup saya udah bilang minggu lalu ya, Bu Dep, silakan tinggal di sini melihat. Jadi supaya ngomong tuh hati-hati. Makan boleh sembarangan, tapi ngomong tuh hati-hati. Ya enggak? Maka dalam Alkitab dibilang hidup mati kita ini dikuasai lidah. Betul. Ya enggak, Bu Dep?
Betul, mulutmu adalah harimau. Karena mulut badan binasa. Punya peribahasa sendiri-sendiri nih. Iya benar ada bahasa gitu Iya, ya. Karena mulutmu badan binasa. harimau, karena mulutmu badan binasa. Iya. Tadi punya apa, Bang? Hidup mati dikuasai lidah. Ya, no, kan punya peribahasa Intinya sendiri. kita benar-benar harus menjaga Jaga cara ngomong. bicara. Iya. omongan kita. Gitu. Pokoknya hati-hatilah dengan mulut nih. Jangan suka menyimpulkan orang tuh dengan apa yang ternampak ini. Orang ngeliat saya, wah pasti dipakai duit donasi nih. Orang ngeliat screen tuh foto saya tuh sampai diperbesar. Mau melihat berapa gram. Apa nih? Saya aja ketawa dengernya. Ya nggak boleh. Iya. Sampai ngeliat memperbesar itu mau lihat berapa gram. Aku aja udah deket nggak pernah ya gitu ya. Iya. Nggak pernah kepo sama apa yang Ya. dipakai dia. Supaya jangan gibahin saya. Jangan asas praduga ini buat yang suka kepo nih. Yang suka nelpon Bu Deborah nih. Saya kasih fasilitas tidur di rumah saya, makan saya kasih, baju saya cuciin. Saya yang nyuci. Oke. Ada lagi Bu Deborah? Oke. Mungkin Ada pertanyaan? tidak ada pertanyaan, Bu. Bu, Mungkin malam hari ini nggak ada pertanyaan ya? nggak ada banyak pertanyaan, nggak ada ya, gitu. Oke, mungkin ada tambah, udah cukup kali ya. Kayaknya asik banget kita kali ini ngobrol ini ya. Ya, karena seru bertiga. Bertiga, nanti kita cari lagi yang lebih seru-seru lagi ya. Kita akan kembali lagi di minggu depan ya, mungkin ya. Kita akan mengulas habis mengenai busana, ya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, saya akan tambahin dikit nih mengenai bagaimana kalau mau tahu seseorang itu, jangan pernah kita bilang orang itu baik atau orang itu buruk. Tinggallah dulu di rumahnya, minimal 6 bulan baru tahu itu orang baik atau buruk. Gitu. Jadi jangan langsung menyimpulkan. Kalau sekarang nih saya bilang nih sama Kak Molly ini, Kak Molly ini baik nih, cantik nih. Tapi kan saya belum pernah ke rumahnya. Mungkin saya tinggal di rumahnya 1 bulan, 2 bulan, baru tahu nih baik dan tidaknya. Begitu ya Tapi teman-teman. nggak bisa juga gitu Bu Dep. Dan satu lagi, mau tahu karakter watak seseorang itu berhubungan dengan uang. Uang. Kita tahu di situ. Ya betul. Kalau aku gimana uangnya? Apakah aku cinta uang? Oke. Oke, kayaknya asik banget ini kita ya. Kalau kurang bisa sampai jam Guyon. 12. Guyon ya, jangan. Intinya permisa, channel saya Pudin Ibrahim. Kenapa kami sering adain ngobrol seperti ini? Karena gini, orang banyak salah persepsi dengan saya. Betul. Banyak orang itu ngomongin apa ya, yang bukan faktanya. Saya nggak tahu maksud dia ngomong gitu seperti saya. Tapi biar saya serahkan kepada Tuhan. Saya punya prinsip gini. Biarlah aibku orang ngomong, tapi kebaikanku cukup Tuhan yang tahu. Tutuplah aibmu, tutuplah amal ibadahmu sebagaimana kamu menutupi aibmu. Kalau saya pun terserah orang nilai saya ngomong ayu gini, ayu gono, masa bodoh. Yang penting ku makan nggak minta sama kalian, hidupku udah ngerugiin kalian, udah nyenggol kalian. Betul. Itu prinsipku. Oke, luar biasa ya. Iya. Intinya gitu Permisa, kalau mau hidup tuh aman, masalah tuh selalu ada, tapi enjoy aja. Pokoknya nikmatin aja masalah itu, rasain aja masalah itu. Pasti nikmat rasanya. Iya. Pantangan dalam hidup saya itu jangan pernah ngatain orang. Betul. Benar nggak? Nanti akan kembali ke diri sendiri. Yes. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Molly. Terima kasih Bu Sarah Ayu. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan dan akan tetap membahas mengenai bagaimana Bu Ayu dan Abi Saifuddin Ibrahim sebenarnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan channel barunya Bu Ayu dan channel-channel Kristen lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Shalom.